Nah, kembali lagi bersama kami di Newsline, pemirsa, dan saat ini kami akan ajak Anda untuk ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang saat ini menyampaikan perkembangan penerimaan pendaftaran pencalonan kepala daerah pemilihan serentak 2024 berikut ini. Kabupaten Kota mulai hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon yang telah mendaftar dan dinyatakan lengkap pendaftarannya itu dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk. Ya, dan pada umumnya rumah sakitnya berada di ibu kota provinsinya masing-masing ataupun di ibu kota kabupaten kotanya masing-masing. Informasi yang kami peroleh sampai hari ini, ya sampai siang ini, proses pemeriksaan kesehatan itu alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada masalah. Kami telah memerintahkan kepada KPU daerah agar menyelesaikan proses pemeriksaan kesehatan ini sampai dengan tanggal 2 September 2024. Ya. Nanti jika memang ada pasangan calon berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan, maka pasangan calon tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, jika memang ada, ya kita tunggu saja hasil pemeriksaan kesehatan di 545 wilayah ya, yang telah menerima pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 6 ya. Sampai dengan tanggal 6 ini melakukan verifikasi administrasi. Maksud saya 6 September. Ya, ini melakukan verifikasi administrasi terhadap, mohon maaf saya ulang. Penelitian persyaratan administrasi calon itu dimulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2024. Lalu nanti di tanggal 5 sampai dengan 6 September KPU di daerah akan menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian administrasi tersebut, yang kemudian di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi. Ya, yang kemudian akan dilakukan penelitian administrasi kembali yang nanti pada akhirnya pada tanggal 22 September itu akan ditetapkan pasangan calon jika memang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam proses pencalonan ini juga KPU memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap keabsahan persyaratan calon ya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 14 PKPU pasal 14 sampai dengan pasal 32 PKPU nomor 8 tahun 2024 ya. Jadi kami persilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya untuk memastikan bahwa pasangan calon yang nanti pada tanggal 22 September ditetapkan itu betul-betul tidak ada permasalahan dari sisi administrasi pencalonan. Kita berikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sehari setelah ditetapkan pasangan calon pada tanggal 22 September, KPU di daerah akan melakukan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan untuk kepentingan informasi publik kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Idam, Pak Afif. Tadi data-data detailnya sudah disampaikan, berapa wilayah yang kemudian ada calon perseorangan baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian berapa wilayah yang partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk 48 wilayah yang kemudian ada satu pasangan calon atau calon tunggal gitu. Nah tadi dinyatakan oleh Pak Idam bahwa kemudian dibukanya kesempatan lagi untuk melakukan pendaftaran itu dimungkinkan ketika satu wilayah ada satu pasangan calon saja. Sedangkan dari sisi syarat masih ada beberapa partai atau satu partai atau lebih yang kemudian memiliki pemenuhan syarat tapi belum melakukan pendaftaran. Dengan syarat-syarat tadi dibukanya proses sosialisasi dan kemudian berlangsung selama 3 hari. Itu catatan satu yang menurut saya juga menurut kami penting disampaikan kepada publik. Nah yang kedua, ini sebagai perbandingan tadi memang kalau dari sisi jumlah numeriknya dibandingkan tahun 2020, Pilkada 2020, calon tunggal kan kemudian dinilai lebih banyak karena ada 48 wilayah
dibandingkan 25 wilayah yang ada di Pilkada 2020. Tetapi sebagai perbandingan, Pilkada 2020 itu kalau kemudian ada 25 pasangan calon tunggal dan itu yang melaksanakan Pilkada 270 kalau nggak salah, itu sekitar 9,2%. Sedangkan sekarang posisinya 48 wilayah dari 545 wilayah administrasi baik provinsi maupun kabupaten kota ya angkanya di angka 8,8%. Tapi artinya secara persentual tetap lebih rendah sekarang. Tetapi ini juga masih belum nanti definitifnya karena nanti di 48 wilayah kan masih akan ada dibuka kesempatan. Artinya perubahan formasi masih tetap dimungkinkan. Bahwa kemudian pasangan calon tunggal memang diniscayakan dalam proses pemilihan kita atau pilkada, tetapi ruangnya tetap diberikan kesempatan sampai kemudian batas waktu yang sudah ditentukan. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman perkembangan informasi yang bisa kami sampaikan, terutama dari sisi proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung sejak tanggal 27 sampai 29 Agustus. Tadi juga disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis bahwa sekarang sebagian wilayah sudah melakukan proses tahapan yang berikutnya, pemeriksaan kesehatan, dan kemudian ada nanti tahapan-tahapan berikutnya, baik mulai dari penelitian persyaratan administrasi, perbaikan, dan sampai kemudian nanti berakhir pada tanggal 22 September tahun 2024 terkait dengan penetapan pasangan calon, dan satu hari sesudahnya tanggal 23 akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin sesi ini kita tidak lagi buka tanya jawab teman-teman, tapi kami meminta doa agar semua proses berjalan lancar dan juga ini wilayah yang ada di provinsi dan kabupaten kota terkait dengan surat keputusan dan kemudian otonomi yang dimiliki oleh teman-teman di KPU provinsi maupun kabupaten kota. Sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman kita di KPU provinsi dan kabupaten kota yang telah mengalami proses dan kemudian menjalani proses pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang sebenarnya ini replikasi dan duplikasi yang dilakukan oleh kami di KPU RI ketika menerima pasangan calon untuk presiden wakil presiden. Kalau dilihat sebenarnya proses pendaftaran dan penerimaan pasangan calon presiden wakil presiden pada pemilu 2024 lalu miniaturnya sekarang direplikasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Demikian yang kita bisa sampaikan teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.